Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa nashkuru haqqa syukri. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita hadis arba'in. Kita sampai mohon maaf, bukan hadis arba'in, kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi. Kita sampai pada dosa besar yang ke-15, yakni at-tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan peperangan atau lari dari medan pertempuran. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 16, surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayatnya nomor 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutakharrifan liqitalin aw mutakhayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, barang siapa yang mundur pada waktu hari pertempuran. Mundur dalam artian yaitu lari atau bermental pengecut, ya, bukan dalam arti bagian dari strategi peperangan. Jika mundur untuk sebuah strategi ini tidak jadi masalah, tapi yang dimaksud di sini adalah lari karena mungkin takut melihat betapa musuhnya lebih banyak jumlahnya, lebih lengkap persenjataannya. Ini yang termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Karena Islam ini bukanlah agama pengecut. Islam ini adalah agama yang mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya, pemeluk-pemeluknya untuk mempunyai sifat as-saja'ah atau kesatria. Jadi Islam ini agama yang tidak mencari musuh tapi tidak pernah lari kalau sudah ketemu musuh. Sehingga at-tawalli yaumaz zahfi atau lari dari medan peperangan ini tidak disukai dalam Islam. Maka Allah Ta'ala itu mengancam barang siapa yang mundur pada saat hari peperangan, ya, illa mutakharrifan liqitalin aw mutakhayyizan ila fi'atin, kecuali karena dia itu bersiasat, ya, bersiasat atau berstrategi, maka apa ancaman Allah? Faqad ba'a bighadabin minallah, maka dia telah mendatangkan kemurkaan Allah kepadanya. Jadi orang yang lari dari medan peperangan itu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dan wa ma'wahu jahannam, tempatnya ialah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat. Maka ketika umat Islam ini sudah mempunyai ruhul jihad di dalam hatinya, ini menjadi sesuatu kekuatan yang dahsyat sesungguhnya yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Kalau kita membaca sejarah, satu di antara yang dicatat oleh sejarah
di antara peperangan-peperangan dahsyat yang pernah dialami oleh umat Islam, antara lain adalah Ghazwatul Badri, perang Badar Al-Kubra yang besar, yang ini terjadi fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, dan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Yang mana di ketika itu secara kekuatan jauh umat Islam itu kalah dari orang-orang kafir. Jadi sejarah mencatat kurang lebih ketika itu pasukan muslim yang jumlahnya hanya sekitar 313 orang itu melawan 1000 orang kafir. Jadi 1:3. Itu dari segi jumlah. Dari segi kekuatan persenjataan, umat Islam yang ketika itu terdiri dari 313 orang tadi itu hanya mempunyai 8 orang yang punya pakaian perang lengkap, 70 ekor unta dan 2 ekor kuda, serta hanya 7 butir pedang yang dimiliki oleh pasukan muslim ketika itu. Sedangkan musuh yang dilawan itu yang tadi jumlahnya 1000 orang itu 600 orang pasukan dipersenjatai lengkap dengan pakaian baju perang yang lengkap. Ada 700 ekor unta dan 300 ekor kuda. Betapa tidak seimbangnya. Tetapi karena di dalam hati orang-orang yang beriman ketika itu pantang mempunyai jiwa pengecut ini, karena mereka punya ruhul jihad. Mereka yakin bahwa ketika berhadapan dengan musuh kafir, kemenangan adalah karunia Allah, kematian adalah karunia Allah pula. Sehingga mereka menyatakan bahwa tidak ada kata mundur. Jadi bisa dengan bayangkan, hitung-hitungan matematis jelas kalah. Tapi apa yang terjadi? Allah Ta'ala itu memberikan kekuatan yang tidak kelihatan. Khamsina minal malaikah. Konon di dalam Al-Quran diterangkan ketika itu Allah turunkan malaikat-malaikatnya. Allah turunkan kurang lebih 50.000 malaikat yang merupakan junudan lan tarauha, tentara-tentara yang tidak terlihat. Sehingga pada endingnya umat Islam mengalami kemenangan yang gemilang. Itu perang Badar, sedang berpuasa, kekuatannya kalah besar, tapi kalau Allah yang meridhoi pasukan muslim ketika itu, sehingga Allah menyatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, karena tidak ada jiwa-jiwa pengecut ketika itu. Bahkan mereka ketika maju ke medan perang sambil mengucapkan kumandang takbir, sambil membacakan ayat-ayat yang membangkitkan semangat, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Itu yang dibaca antara lain. Kamu jangan mengira, kamu jangan menyangka bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, bahkan mereka akan mendapatkan kehidupan inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhannya dengan penuh karunia Allah. Maka ayat ini membakar semangat umat Islam ketika itu. Sehingga inilah satu di antara ajaran Islam. Apa itu? Sifat as-saja'ah, yakni sifat tidak pengecut, tidak lari dari medan pertempuran. Bahkan di dalam Al-Quran masih surat Al-Anfal ayatnya nomor 66, Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-ana khaffafa Allahu ankum. Maka sekarang Allah Ta'ala telah meringankan beban. Artinya walaupun secara kasat mata yang kita hadapi itu berat, tetapi Allah Ta'ala itu menurunkan di dalam hati umat Islam bahwa ini bukan satu hal yang perlu ditakuti. Allah Ta'ala menurunkan sifat keberanian
di hati orang-orang yang beriman itu. Kenapa? Karena orang beriman itu semakin mereka itu dalam posisi sulit, semakin mereka itu mendekatnya kepada Allah itu semakin luar biasa. Maka datanglah pertolongan Allah. Sehingga menyatakan wa in yakum minkum mi'atun sabiratun. Jikalau engkau yang jumlahmu itu hanya 100 itu adalah orang-orang yang penuh kesabaran, maka yaglibu mi'atain. Engkau akan bisa mengalahkan yang 200, yang 2 kali lipat jumlahnya dari kamu, asalkan kamu sabar. Wa in yakum minkum alfun, 1000 orang yang sabar, yaglibu mi'atain, akan bisa menghancurkan 2000 orang yang semua ini karena biidznillah, karena pertolongan Allah. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah akan beserta orang-orang yang sabar. Sehingga maka lari dari medan perang ini bukan sifat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang punya ruhul jihad. Menang adalah karunia, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalah adalah merupakan karunia Allah. Bahkan kematian ketika berada di medan jihad ini adalah mati dalam keadaan syahid, yang ia berhak mendapatkan kehidupan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 10 menit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan dalam hati kita ruhul jihad. Jihad bukan berarti hanya perang di medan perang, tetapi jihad mengalahkan hawa nafsu kita, jihad mengalahkan ego kita, jihad mengalahkan penyakit-penyakit hati kita, jihad mengalahkan kesombongan kita. Dan inilah peperangan yang tidak akan pernah berhenti. Sehingga dengan kekuatan ini kita akan bisa menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini di dalam ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam, husnul khatimah. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna